Kewajiban kedua dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengartikannya. Karena kita bukan orang Arab, tentu saja kita perlu skill khusus, kemampuan khusus berupa mengartikan kata-kata di dalam Al-Quran ke dalam bahasa kita. Dan sesungguhnya itu mudah karena kita menggunakan bahasa Melayu, dan bahasa Melayu adalah bahasa yang mendapatkan bahasa dari bahasa Arab. Jadi serapan yang berasal dari bahasa Arab itu banyak sekali. Nah, lebih mudahnya lagi adalah karena kata-kata di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak banyak. Memang di dalam Al-Quran ada 77.439 kata. Ini sudah dihitung oleh banyak ulama di masa lalu. Di kitab-kitab bisa kita temukan bahwa jumlahnya adalah 77.439 kata. Namun, ini untuk mempermudah kita, sesungguhnya kata dasar dari 77.439 kata itu hanyalah 2.728 kata. Ini saya hitung sendiri. Nah, mungkin saya masih salah juga. Nanti silahkan kalau ada yang mau mengkonfirmasi kesalahannya atau kebenaran hitungan saya tunggu. Silahkan dihitung kembali. Tapi saya menemukan dengan menggunakan bantuan Fathur Rahman itu 2.728 kata dasar. Nah, kalau kita ingin mengerti seluruh kata di dalam Al-Quran, maka kita harus mengetahui 2.728 kata itu. Ingat-ingat, 2728. Mudah kan? Nah, kita harus menghafalkan kata-kata itu. Dan keuntungannya adalah karena tadi itu sudah diserap sebagiannya ke dalam bahasa Indonesia, dan itu hampir sebagian itu merupakan serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya di dalam Al-Quran juz 1 aja misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maka di dalam disiplin hukum misalnya ada KUHP misalnya, itu kan kitab. Kata K-nya itu adalah kitab. Nah, kemudian apalagi? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu kemudian membentuk kata hidayah. Hidayah sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Semoga dia mendapatkan hidayah. Lil muttaqin, kepada atau untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu nyaris 100% adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, beriman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sudah tahu semua iman itu apa? Iman itu ya kepercayaan, percaya. Yu'minuna bil ghaibi, kepada yang ghaib. Ghaib itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, dan mendirikan, dari kata aqama yuqimu iqamah. Sudah iqamat, sudah qomat. Ya gitu. Kita sudah sering mendengar wa yuqimunas sholat, apalagi sholat. Kita kalau di Jawa misalnya, sudah salat apa belum? Salat, sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari kata rozako. Rozakna dari kata rozako, rizki. Ayo kita cari rizki dulu. Nah, berarti itu adalah kata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaq. Nah, bahkan kita punya istilah zakat, infak, sodakoh misalnya, itu 100% bahasa Arab. Jadi saya katakan tadi itu nyaris 100% ayat tadi ini yang saya baca tadi itu adalah ayat yang di dalamnya terdapat kata-kata yang hampir semuanya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia itu mudah untuk bisa memahami arti literal Al-Quran.
Nah, dengan cara tadi itu, maka kita akan lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak ada alasan sebenarnya, wah saya kan orang Indonesia, bagaimana memahami bahasa Arab? Nah, mudah sekali tadi itu, dengan cara memahami kata dasarnya. Maka kita harus belajar sorofnya, namanya ilmu alatnya, namanya sorof, untuk memahami pecahan-pecahan kata, turunan-turunan kata. Nah, kalau tidak memakai bahasa Indonesia, sesungguhnya juga ada alat bantunya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, itu mudah juga. Misalnya ada kata-kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Inggris, tetapi kita akrab sekali. Misalnya kata apa? Jenius misalnya. Jenius itu berasal dari kata jin. Karena dulu konteksnya masyarakat Arab itu memiliki pandangan bahwa para penyair itu adalah orang-orang cerdas yang kecerdasannya itu disupport oleh jin. Maka mereka menganggap bahwa orang yang kerasukan jin itu sebagai orang yang sangat cerdas, mendapatkan informasi dari langit. Tapi ini konsepsi yang tidak benar. Nah, maka kemudian disebut dengan jenius. Apalagi misalnya kafir misalnya. Kenapa disebut dengan kafir? Berasal dari kafaro, artinya menutupi, to cover misalnya. Nah, kemudian ini yang menarik lagi, ini mungkin bisa ada hubungannya, bisa tidak. Kata Alkitab tadi itu zalikal kitab atau alhamdu, alnya itu artinya adalah segala atau seluruh. Maka di dalam terjemahan kita segala puji bagi Allah. Alnya itu kalau diserap ke dalam bahasa Inggris jadi all, jadi segala. Nah, mudah kita untuk mengingat itu sehingga kita akan lebih cepat dalam memahami arti Al-Quran secara literal.